Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, welcome to Swakata. Berbicara tentang kreatif, kritis, inspiratif secara humanis. Hai Sobat Online, kenalin namaku Larasati dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 4. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kalian udah penasaran siapa tamunya? Langsung saja, ini dia. Halo Mbak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iris Sumasurani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 4. Oke, alamatnya mana nih Mbak? Untuk alamat saya ada di Kuto Winangun, sama kayak Mbak Laras. Iya, sama kita sama-sama Kutawinangun tapi beda desa. Oh ya, panggilannya Mbak Iris. Iris. Oke, Mbak Iris. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Mbak Laras gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Terlihat dari ekspresinya sangat ceria. Alhamdulillah hari ini ya, Mbak. Ya, Oke, tadi dari program studi pendidikan anak usia dini semester 4. Yap. Sama ya kita dari PAUD semester 4 dan kebetulan kita satu sekelas. kelas. Nah, Mbak, kenapa pilih prodi PAUD? Iya. Kenapa pilih prodi PAUD? Yang pertama itu kebetulan saya udah di lembaga juga. Jadi karena udah nyemplung di PAUD ya, jadi ya udahlah sekalian aja. Terus yang kedua alasannya adalah saya itu sebenarnya pengen jadi penulis buku cerita anak. Masya Nah, Allah. jadi kenapa pilih PAUD? Menurutku gitu, saya bisa belajar banyak hal nih dari program studi pendidikan anak usia dini untuk saya jadikan bekal ketika suatu hari nanti saya menulis buku cerita anak gitu. Oke, jadi masuk PAUD karena memang sudah terjun ke dunia anak, jadi pengen mendalami begitu ya, karena Yes. memang ada tujuan untuk menulis seputar dunia anak. Nah, tadi kan udah bilang di lembaga, berarti kesibukan selain kuliah itu ngajar begitu ya Mbak? Yes, betul banget. Jadi selain kuliah gitu setiap pagi tuh saya ke sekolah gitu, belajar sama anak-anak, terus nanti kuliah dan kesibukan lain selain itu kebetulan saya suka nulis ya. Jadi saya ada beberapa project pribadi di Instagram, namanya itu catatan akhir pekan yang biasanya tuh saya tulis setiap seminggu sekali sebagai refleksi dari minggu itu. Terus selain itu juga kadang mengikuti pelatihan-pelatihan menulis atau enggak seminar. Selain itu juga saya menulis di Medium. Itu ada akun tersendiri atau di mana nulisnya Mbak? Iya, di Medium tuh ada akun tersendiri yang mana kita tuh bisa menulis apa saja sih di sana gitu. Oke, barangkali boleh di-spill, siapa tahu teman-teman mau melihat tulisan-tulisannya Mbak. Boleh, nama akunnya ada Ihrisul M. Oke, di-follow teman-teman ya, dilihat, di-like. Oke. Memang udah senang nulis kayak gitu ya, Mbak? Yes, betul banget. Emang suka nulis walaupun nulisnya tuh sebenarnya random banget ya. Nah, kita pengen tahu kan nulis itu berbagai macam, mungkin nulis cerita atau nulis apa sebagainya, tapi kita pengen tahu sejak kapan sih Mbak Irisul ini tertarik nulis esai? Oke. Terkait nulis esai ini sebenarnya tuh saya mulai nulis esai itu pas kuliah gitu. Sebelumnya saya tuh nggak tahu esai itu apa dan lain-lain. Sampai akhirnya tuh saya ikut lomba nulis esai yang di share sama dosen. Di situ saya tuh nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu apa-apa. Jadi modal nekat aja. Waktu itu lomba esai di UIN Saizu. Oke. Jadi awal mulanya tuh tertarik karena ya penasaran gitu ya, pengen nyoba karena memang punya tertarik nulis. Kebetulan ada info dari dosen ya, ikut lomba, jadi cobain aja lah mumpung ada kesempatan. Yes, betul begitu. banget. Tapi keren sih, kita memang kalau ada kesempatan tuh sebisa mungkin kita harus ambil gitu kan, kita untuk memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Iya, betul gitu. banget. Oke. Nah, teman-teman, baru-baru ini Mbak Iris itu berhasil memperoleh juara 2 lomba esai PAUD Fair 13 se-Indonesia. Keren banget. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat dan semangat karena telah berhasil mengharumkan nama Kebumen. Terima kasih loh atas apresiasinya. Perlu diapresiasi dong mahasiswa berprestasinya. Kebumen tuh perlu diapresiasi karena Kebumen tuh namanya sudah harum
dan dengan mahasiswa berprestasi itu nama Women jadi lebih harum lagi. Nah Mbak, kita tuh masih agak bingung nih Mbak terkait judulnya itu kan juara 2 lomba esai PAUD Fair 13 Indonesia. Yes. Mm-mm. PAUD Fair itu apa sih Mbak? Oke, PAUD Fair itu adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Hima PG PAUD dari Universitas Riau, yang mana kegiatan ini tuh dilaksanakan setiap tahun ya. Tujuan dari kegiatan ini atau tujuan dari PAUD Fair ini tuh untuk memperkenalkan prodi PAUD sendiri di sana gitu. Oke, jadi memang kegiatan tahunan gitu Yes, ya. betul Dan ini banget. yang ke-13 berarti ya? Yap, Oke. betul. Sebelumnya kita pengen tahu terkait Mbak tuh dapat info lomba esai ini, apakah memang tadi dari dosen atau Mbak juga mencari atau Mbak barangkali join grup atau komunitas yang ngasih info-info tentang lomba kayak gitu? Oke, kebetulan yang info PAUD Fair ini saya dapatnya itu dari dosen kita yang di-share Iya. di grup mata kuliah gitu. Tapi untuk info lomba lain kadang tuh ada yang dari Instagram juga atau dari grup-grup yang join lomba sebelum-sebelumnya gitu. Oke, jadi memang ya sudah tertarik lomba, ikut grupnya, kalau ada info join langsung kayak gitu ya, selagi ada kesempatan. Yes. Lagi-lagi kesempatan, kalau ada Betul. kesempatan ambil aja. Betul banget. Oke, terkait esai nih Mbak, Yap. apa yang melatar belakangi Mbak untuk ikut lomba esai ini nih? Oke. Yang latar belakangi saya untuk ikut lomba esai ini yang pertama adalah ada kesempatan untuk belajar gitu, kesempatan untuk explore di luar kuliah gitu. Terus yang kedua adalah saya tuh pengen mengenal diri saya lebih dalam lagi. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti lomba-lomba esai tersebut. Terus selain itu, saya juga berharap gitu loh, kalau misal tulisan-tulisan saya, entah itu esai, entah itu tulisan yang lain tuh bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Masya Allah, ingin mengenal diri sendiri caranya dengan menulis esai. Keren banget gak sih? Keren banget Mbak. Mbak ini keren, makannya apa sih Mbak? Aduh, biasa dong, sama. Sama ya, sama-sama makan nasi tapi bisa sekeren ini. Nah, esai ini kita pengen tahu tentang tema yang diangkat sama Mbak sendiri itu apa? Oke, sebelum bahas tema yang saya angkat, mungkin saya boleh bahas tema dari lomba PAUD Fair ini kali ya. Boleh. Oke, lomba PAUD Fair ini temanya adalah pentingnya mengenalkan alam pada anak usia dini. Kebetulan judul yang saya ambil adalah membangun kesadaran lingkungan pada anak usia dini melalui pembelajaran berbasis ekobrik. Ekobrik tuh yang kita mendaur ulang sampah kayak gitu bukan sih Mbak? Yes, betul banget. Ekobrik itu adalah daur ulang sampah plastik, di mana kita tuh memasukkan sampah-sampah plastik ke dalam suatu botol sampai benar-benar padat. Kemudian dari ekobrik itu nanti kita akan membuat karya, bisa berbentuk pot, meja, kursi, dan lain-lain. Oke. Tapi emang permasalahan sampah di Indonesia tuh emang masih cukup sulit ya. Jadi Betul sebisa mungkin banget. kita harus mendaur ulang karena kan sampah-sampah plastik khususnya itu kan susah banget terurai, butuh berapa tahun gitu kan Yes, untuk terurai. betul Jadi banget. sebisa mungkin kita daur ulang dan jadikan sesuatu yang berharga gitu, bisa dipakai lagi kayak gitu. Yes. Untuk garis besarnya sendiri dalam esai ini tuh gimana Mbak? Oke, untuk garis besar dari esai saya adalah saya tuh membahas bagaimana ekobrik itu bisa kita gunakan untuk membangun kesadaran lingkungan pada anak usia dini. Karena pada proses pembuatan ekobrik sendiri itu kan ada beberapa step-stepnya ya, dimana yang pertama tuh anak-anak harus memilah sampah-sampahnya, memilah sampah plastik dan sampah organik. Terus yang kedua, mereka harus mengumpulkan sampah-sampah plastik itu sampai benar-benar banyak banget, karena untuk membuat satu botol ekobrik itu kita benar-benar butuh sampah plastik yang lumayan banyak ya. Satu kresek merah itu baru Buat satu jadi botol. satu botol, yang mana itu bagus banget untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar. Yang kedua, dari ketika mereka udah mengumpulkan sampah-sampah plastiknya, kita tuh harus mencuci sampah plastik tersebut sebelum kita gunakan. Mencuci untuk kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering, baru deh kita bisa bersama anak-anak untuk membuat ekobrik tersebut, untuk memasukkan ke dalam botol, mengguntingnya menjadi bagian-bagian kecil kayak gitu.
Nah, kan Mbak ini membuat esai terkait pentingnya daur ulang itu ya dengan Yes. Ecobrik. Apakah Mbak terapkan juga di lembaganya Mbak? Iya, tentu saja. Awal mulanya gimana sih cara Mbak untuk mengawali, mengedukasi anak-anak untuk ayo kita peduli terhadap sampah, peduli terhadap lingkungan untuk daur ulang tuh gimana Mbak awal Iya. mulanya? Awal mulanya tuh karena di sekitar sekolah itu ada banyak banget sampah plastik bekas jajan kayak gitu kan. Nah, itu tuh kadang hanya dibakar gitu. Padahal itu tuh bisa digunakan sebagai media untuk belajar juga kan. Dari situ tuh akhirnya saya berpikir untuk kayaknya ini bisa nih dijadiin Ecobrik. Kita bisa belajar bersama anak-anak untuk lebih peduli lagi sama lingkungan dan lebih apa ya? Mari loh kita bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pas itu tuh respon anak-anak itu gimana Mbak? Apakah langsung iya paham gimana atau gimana? Mereka penasaran dengan hal-hal baru ya biasanya. Tentunya Iya, anak-anak. apalagi itu kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan kan. Mereka tuh excited banget, antusias banget. Terus kayak mereka bertanya-tanya sebenarnya sampah-sampah plastik ini mau kita gunakan untuk apa sih Bu? Kayak gitu. Ternyata sampah-sampah yang mereka hasilkan itu nanti bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna juga. Dan satu hal penting dengan adanya pembuatan Ecobrik ini, kita juga mengajarkan pada anak-anak untuk bertanggung jawab pada sampah yang mereka hasilkan. Seperti itu. Harapannya sih dengan mereka diajarin untuk bertanggung jawab atas sampah-sampah yang mereka hasilkan sejak dini, hal ini akan terus mereka bawa sampai mereka dewasa. Sehingga ke depan tuh nggak ada lagi nih isu-isu atau sampah plastik yang menumpuk. Ya, for your information, dari data sistem informasi pengelolaan sampah nasional, sampah plastik itu merupakan sampah paling banyak kedua setelah sampah sisa makanan. Jadi emang kita tuh harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi adanya sampah-sampah tersebut. Seperti itu. Jadi dimulai dari anak usia dini karena anak usia dini itu kelak berapa tahun yang akan datang Yes. akan jadi pemimpin ya yang Ya, mengubah betul dunia ini, banget. membentuk habits anak usia dini supaya bertanggung jawab terhadap sampahnya. Iya. Keren banget sih itu. Mbak, kembali lagi Oke. terhadap esai nih, Mbak. Oke. Kita pengen tahu gimana proses penulisan esai khususnya yang di lomba ini ya. Terus juga apakah ada kesulitan tertentu dalam nulis esai ini? Oke, untuk proses penulisan esainya yang pertama saya harus benar-benar memahami temanya ya, harus membedah tema ini sebenarnya tema ini tentang apa sih. Nah, yang kedua, saya itu melakukan riset dengan baca-baca, salah satunya adalah dengan membaca tentang sampah-sampah plastik yang ada di Indonesia itu. Terus yang ketiga, saya melakukan proses menulis itu sendiri. Setelah proses menulisnya selesai, sebenarnya itu belum selesai banget sih. Setelah proses menulisnya udah nih beres, saya ada revisi-revisi dan yang terakhir tuh saya cek plagiasi. Gitu. Oke, jadi prosesnya ya begitu banyak prosesnya lah ya, dengan riset, baca-baca jurnal. Dia Betul. benar-benar harus sematang mungkin gimana caranya kita memahami dulu apa sih yang mau kita tulis, nggak Yes, asal nulis betul gitu kan. banget. Kita juga harus cari data-data pendukungnya kan. Untuk kesulitannya sendiri nih Mbak, apakah ada? Oke, untuk kesulitannya sendiri, menurut saya pas proses menulis esai kemarin itu adalah parafase, karena beberapa kali tuh saya udah coba menulis dengan bahasa yang paling mudah dipahami gitu, bahasa saya sendiri ibaratnya, tapi ternyata masih kedetek juga plagiasinya gitu. Oke, jadi kesulitannya tuh ada di bagian parafrasenya biar gak kedetek Plagiasi, plagiasinya. betul banget. Oke, keren Mbak. Kita Oke. pengen tahu inspirasi utama Mbak dalam menulis esai ini tuh datangnya dari mana sih? Inspirasi dalam menulis esai ini, yang pertama itu jujur ya, di lingkungan sekitar saya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan itu benar-benar masih minim banget ya. Di lingkungan sekitar saya tuh masih banyak orang yang membuang sampah di sungai, membuang sampah popok dan lain-lain gitu di sungai. Terus juga sampah-sampah plastiknya itu dibakar dan lain-lain. Padahal itu kan bisa digunakan ya, didaur ulang sehingga jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi.
Itu yang jadi alasan saya sih. Oke, jadi melihat fenomena sekitar di lingkungan sekitar gitu ya, ternyata masih belum aware dengan Yes, betul banget. Banyak. limbahnya jadi polusi kan ya kalau dibakar Yes, gitu. Padahal betul. bisa didaur ulang menjadi Sesuatu yang bermanfaat. Iya, betul banget. Oke. Nah, terkait esai, gimana sih Mbak tahapan seleksi esainya sampai dengan pengumuman juara? Oke, untuk tahap seleksi dari esainya sendiri itu yang pertama ada seleksi naskah, dan yang setelah seleksi naskah itu kita akan diambil 3 besar nih. Nah, setelah udah ketemu nih 3 besarnya, terus kita melakukan presentasi secara online. Oke, jadi lombanya itu full online gitu Yes, betul banget. Lombanya full online. ya? Oke, kalau boleh tahu berapa peserta yang mendaftar nih Mbak? Kalau saya tidak salah ingat ya, Iya. karena udah lama juga nih, ada 31 lebih peserta, itu tim dan individu. Jadi sebenarnya lomba itu tuh boleh dilaksanakan secara tim maupun individu. Seperti Kalau itu. tim tuh berapa? Satu timnya berapa orang? Satu timnya maksimal ada 3 orang. 3 orang. Iya. Oke. Oh ya, kebetulan kemarin yang masuk final itu ada 1 tim, dan yang 2 itu individu. Oke. Yang juara 1 itu yang tim atau individu? Tim dong. Oke. Tim Ya dong. karena tim ya mungkin risetnya lebih mendalam seperti itu ya. Karena tim dan emang dari universitas bagus. Nah, universitas mana aja nih Mbak yang kemarin lolos jadi juara? Oke, kemarin yang lolos jadi juara ada dari Universitas Indonesia. Yang mana kita semua UI. tahu bahwa UI adalah kampus terbaik ya di Indonesia. Betul banget. Siapa sih yang nggak pengen masuk sana? Kayaknya semuanya pengen ya kalau ada Iya, kesempatan. betul banget. Dari UI, terus Mbak Umnu satunya lagi dari Satu lagi dari Universitas Riau. Oh, Tapi menurutku mereka yang juara itu benar-benar layak untuk jadi juara sih, karena emang mereka keren-keren banget. pastinya sih. Kalau jadi juara udah pasti keren gak sih? Nah, Mbak. Oke. Tadi kan sampai pengumuman ya, akhirnya ada 3 yang terpilih untuk menjadi juara. Dan Mbak salah satunya, Mbak ada di posisi kedua, terbaik kedua. Iya, gitu. alhamdulillah. Gimana perasaan Mbak ketika Mbak dinobatkan sebagai juara 2 tingkat nasional se-Indonesia loh ini? Oke, aduh ini sebenarnya aku nggak nyangka banget ya, karena waktu pengumuman itu tuh sebenarnya saya adalah orang terakhir yang tahu. Karena waktu itu tuh saya cerita dikit nggak apa-apa ya? Boleh dong. Waktu itu saya lagi ada acara nih di Candisari, Hmm? terus lagi jam makan siang. Jadi saya ambil makan dong. Iya. Nah, sambil makan tuh saya buka HP, karena sebelumnya tuh saya matiin data HP-nya gitu. Jadi saya nggak tahu ada apa di chat WA gitu. Pas saya udah buka HP gitu, udah nyalain data, udah langsung banyak banget chat yang masuk. Saya bingung dong, kaget, bener-bener nggak nyangka banget sih. Tapi seneng juga. Itu pasti ya karena udah berhasil perjuangannya apa ya terbayarkan gitu loh, dapat Yes. juara, perjuangan Betul riset banget. dalam memikirkan gimana pentingnya apa tadi sampah ya, mendaur ulang sampah gitu. Yes, betul banget. Nah, kita juga kepo terkait siapa aja sih pihak yang mendukung selama proses penulisan esai ini sampai akhirnya bisa juara 2. Oke, banyak sih yang mendukung. Salah satunya itu yang jelas keluarga ya. Keluarga Pastinya selalu dong. mendukung apapun yang saya lakukan. Terima kasih. Ada teman-teman juga yang selalu mendukung, Bapak dan Ibu dosen yang Masya Allah baik-baik semua ya. Dan ada dari pihak sekolah, yaitu Ibu Kepala Sekolah dan Bu Guru yang satunya lagi. Masya Allah, terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung Mbak Hirisul ini sehingga jadi Yes. pribadi yang sangat keren. Dan Umnu ini ternyata semuanya itu memang sangat suportif ya, dari dosen-dosennya, Yes, benar-benar betul support banget. mahasiswa buat maju dan berkembang karena kita emang pengen banget memajukan dan mengembangkan Umnu Kebumen. Iya, betul banget. Ya, maka dari itu kita memang kalau kita pengen maju, pengen berkembang tuh memang harus dengan support semua pihak, nggak cuma dari diri kita sendiri. Karena kalau dari kita sendiri nggak ada support, ya gimana ya. Tapi kalau Iya. ada support pasti lebih semangat gitu. Yes, betul banget. Oke, dari harapan pribadi Mbak nih setelah berhasil
meraih prestasi ini tuh apa, Mbak? Ya harapannya sih bisa lebih semangat lagi ya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Terus juga semoga ke depan lebih sering menang lagi. Dan semoga terus mau untuk belajar dan mencoba hal baru. Oke, jadi intinya nggak cukup puas sampai di sini aja, tapi masih pengen terus ikut lomba lagi, terus belajar Yes. lagi. Dan tadi katanya juga menulis esai ini termasuk dalam proses pengenalan diri, ya Mbak ya. Iya. Aku masih kepo nih Mbak terkait, maksudnya apa sih hubungannya antara mengenali diri sendiri sama menulis esai itu gimana Oke. Mbak? Ya, dalam menulis esai itu kan ada banyak proses-prosesnya ya. Salah satunya adalah mengumpulkan mood untuk menulisnya. Nah, pas udah mengumpulkan mood untuk menulis gitu, ketika kita mengikuti perlombaan kan nggak selalu menang ya. Iya. Kadang ada momen dimana kita tuh kayak lolos final aja enggak gitu kan. Nah dari situ saya belajar untuk memahami diri saya sendiri. Bagaimana sih saya menghadapi kegagalan-kegagalan yang terjadi gitu dalam perlombaan esai. Bagaimana saya memanage diri saya sendiri untuk mengatur waktu dalam menulis di tengah-tengah kesibukan kuliah maupun sekolah gitu sih. Oke, ternyata dalam menulis esai itu kita jadi bisa lebih mengenali diri sendiri ya. Iya, Kayaknya aku betul juga banget. perlu menulis esai nih biar aku kenal sama diri sendiri. Gas enggak sih? Udah. Yes, besok kalau ada info tolong diinfoin ya Mbak. Siap. Siap menerima info. Siap. Nah Mbak, terakhir Oke. nih, apa ada pesan khusus buat teman-teman mahasiswa yang mungkin ada niatan ingin Oke. ikut lomba esai ataupun lomba yang lainnya nih Mbak? Oke, untuk teman-teman yang mau mengikuti lomba esai maupun lomba yang lain, pokoknya gas aja, coba aja. Karena dari mencoba maka kita akan tahu gitu hasilnya bagaimana, dan dari mencoba itu kita akan belajar banyak hal. Dari proses belajar itu maka kita akan mendapatkan pengalaman. Kata salah satu dosen saya, pengalaman adalah salah satu guru terbaik. Oke, jadi Iya. pokoknya selagi ada kesempatan, ayolah digas. Kapan lagi ya kan, kesempatan kan belum Iya. tentu datang 2 kali karena pengalaman adalah guru Salah satu guru terbaik. terbaik ya. Iya. Oke, mungkin cukup kali ya sharing-sharing kita kali ini. Mbak Iris sudah sharing banyak banget tentang gimana pengalamannya menulis esai, dari awal mula ketertarikannya menulis esai, terus juga prosesnya, dan intinya pokoknya kita semua itu harus memanfaatkan waktu sebaik-baik Yes, mungkin. betul Selagi ada banget. kesempatan, ayolah kita coba aja. Kan kita juga nggak tahu masalah hasil mah nanti terserah. Yang penting kita sebagai manusia berusaha, masalah hasil kita serahkan kepada Pada Yang Maha Kuasa. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan tonton podcast selanjutnya. Jangan pernah bosan, and see you.